Beredar viral di media sosial ungkapan seorang ibu yang prihatin terhadap peristiwa yang menimpa anaknya. Dalam postingan tersebut memperlihatkan kedua kaki anaknya melepuh usai mendapat hukuman dari salah satu oknum guru agama di sekolahnya. Ia adalah G, siswa kelas 9 di SMP Negeri 10 Madiun. Dirinya mendapat hukuman lari keliling lapangan basket oleh F yang merupakan guru pendidikan agama. Anehnya, hukuman lari itu diharuskan dengan bertelanjang kaki. Sementara waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang dengan cuaca yang sangat panas. G mendapat hukuman lari dikarenakan tidak mengikuti kegiatan kerohanian di sekolahnya pada Rabu 27 September lalu. Kaget bercampur sedih, Novia Trihandayani, orang tua G, ketika mengetahui luka melepuh di telapak kaki anaknya, usai G dipulangkan ke rumah oleh gurunya. Orang tua G yang tinggal di Jalan Genen, Banjarrejo, Kota Madiun, menyebut bahwa saat dihukum lari, anaknya baru boleh berhenti setelah diizinkan berhenti. Namun baru 5 putaran, telapak kaki anaknya sudah melepuh. Hingga kini siswa kelas 9 tersebut belum bisa beraktivitas berjalan ataupun masuk ke sekolah, meski telah ditangani medis. Kemarin itu dia itu tidak ikut kumpulan di sekolahan itu setiap waktu istirahat itu yang muslim harus sholat duhur, kalau yang Nasrani, Katolik sebagainya harus kumpul juga, kayak pembiasan gitu loh mas. Dia itu tidak ikut, memang salah ya dia tidak ikut itu, dia di perpustakaan sama temannya satunya juga yang Nasrani juga, sampai bel masuk dia kembali ke kelas, ketemu guru kesiswaan. Guru kesiswaan itu tahu kalau dia itu nggak ikut kumpulan itu, pembiasan itu. Terus pas waktu itu Bapak Fakih yang selaku yang guru yang menghukum itu, menghukum anak didiknya yang nggak ngikutin sholat. Terus Bapak kesiswaan Pak Pras itu nyuruh gini, menitipkan, ya udah Pak, kalau kamu menghukum anak ini monggo dihukum sekalian aja gitu. Disamakan sama Pak Fakih itu, anak-anak suruh lari keliling lapangan tanpa menggunakan alas kaki. Jam berapa itu? Sekitar jam 1 kalau nggak jam 2. Di sekolahan. Di lapangan sekolahan. Sampai berapa lama? Kalau menurut anak saya itu berapa kalinya itu nanti tergantung gurunya bilang stop. Baru 5 kali putaran anak saya itu sudah nggak kuat itu. Kakinya udah melepuh dua-duanya, satunya melepuh, satunya sampai mengelopek, melepuhnya itu sampai mengelupas sampai berdarah. Tindakan sekolah waktu itu apa? Waktu itu tindakan sekolah cuma itu ya mas, dibersihkan, dikasih Revanol sama dikasih kasa obat, habis itu diperban, terus diantar pulang, kayak gitu. Gurunya juga telepon saya sih sebenarnya, ngomong kalau anak saya itu dihukum terus lecet. Saya waktu itu kan kerja nggak mikir panjang ya, saya pikir ya udahlah, gempun Pak, saya mohon maaf kalau anak saya berbuat salah, nggih, saya nggih gitu, tapi nggak tahu ternyata anaknya kakinya sampai seperti itu. Dokter Puskesmas Banjarrejo yang memeriksa G menyebut, tim medis Puskesmas akan terus memantau perkembangan pasien hingga bisa beraktivitas. Hingga kini kondisi luka pasien telah membaik sekitar 60-70% dari sebelumnya. Dokter juga menyebut istilah medis luka lepuh telapak kaki pada G adalah lukus atau luka akibat panas, sehingga penyembuhannya membutuhkan waktu yang lama. Ini tadi dilihat oleh teman-teman tim dari ada Dokter Mona, ada Mas Sandi perawat kami. Alhamdulillah dari yang hari Rabu minggu lalu sampai ini tadi perkembangannya sudah bagus lukanya. Tinggal hanya kita rawat luka rutin biasa. Jadi memang kita lebih intenskan untuk rawat luka setiap hari. Jadi insya Allah tim kami nanti kesehatan dari Puskesmas Banjarrejo akan setiap hari kunjungan ke rumah visitasi yang bersangkutan. Terkait juga dengan mobilisasi. Jadi yang kita pikirkan bukan hanya rawat luka, tapi mobilisasi beliaunya. Jadi anaknya ini bisa mobilitas enggak? Nah itu yang kita pastikan supaya nanti yang bersangkutan dalam waktu dekat harapannya dia bisa aktivitas lagi meskipun dengan alat bantu. Kita usahakan pakai penyangga dulu. Nah, seperti itu. Kalau dari lukanya insya Allah sudah perbaikan sudah ke arah 60-70%. Nah itu tinggal kita memang
kembali lagi ke lama tidaknya luka itu dari satu terkait dengan tempat atau lokasi yang kena. Semakin lokasi itu yang di daerah tumpuan atau yang kita ketahui kaki biasanya, karena untuk tumpuan itu biasanya lebih lama penyembuhannya gitu nggih. Yang kedua juga tergantung dari rawat lukanya. Nah, apakah selama ini rawat lukanya dilakukan sendiri tanpa ada arahan? Nah, itu juga berpengaruh. Nah, ini yang kami akan kejar untuk supaya rawat lukanya sifatnya adalah aseptik, jadi memang benar-benar bersih. Nah, itu yang kami nanti edukasikan ke keluarga. Harapannya nanti bertahap dia pakai 1 krek aja. Ya paling tidak kami harapannya luka itu bisa 1 minggu, bukan sembuh total, tapi harapannya cepat sembuhnya itu. Luka apa, Bu? Ya, ulkus. Ulkus itu seperti luka lepuh disebabkan karena biasanya karena heat ya, jadi karena panas ya. Nah, seperti itu. Jadi luka lepuh itu perihalnya hampir mirip seperti luka bakar. Nah, itu jauh penyembuhannya agak lama ya, karena sel-selnya semuanya istilahnya dirusak secara paksa. Nah, ini yang dari keterangan memang tidak disadari oleh pasien. Nah, ini yang seberapa dalam lukanya, ini yang kami bisa lakukan nanti besok rawat luka lebih lanjut. Karena ini tadi kami lihat sekilas sudah dibersihkan, tetapi kami bersihkan ulang supaya besok waktu pembersihan kedua kami, harapannya ini luka sudah mulai ada perkembangan, meskipun yang semula mungkin kalau kotor enggak, cuma mungkin kurang bersih ya. Nah, tadi sudah kami bersihkan benar, besok sudah ini. Kini pihak keluarga mengaku akan menempuh jalur kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah ini. Pihak sekolah juga telah meminta maaf atas kejadian tersebut. Dari Madiun, Kusnanto, Garda TV. Garda Revolusi Multimedia.